Berikut ini adalah soal asli penalaran matematis SNBT tahun 2024 yang muncul di gelombang pertama ya. Jadi topik dari soal ini adalah mengenai bunga tetap. Dan dari satu narasi ini diberikan 3 buah pertanyaan. Untuk itu mari kita jawab bersama-sama. Sebuah dealer motor menawarkan sebuah motor A dengan harga 15 juta rupiah. Untuk bulan ini diberikan diskon 10% dan dapat dibayarkan mengangsur setiap bulan. Berarti kalau di diskon 10% berarti 10 per 100 dikali 15 juta. Ini di diskon ya. Berarti di diskonnya itu sebanyak 1, 2, di sini 0, di sini 0 habis. Berarti sisalah 1, 5, 0, 0, 1, 2, 3. Berarti diperoleh diskonnya 1.500.000. Sehingga setelah didiskon harga motor itu yang awalnya 15 juta menjadi 13.500.000 ya. Jadi 15 juta dikurangi dengan 1.500.000 sehingga diperoleh harga setelah didiskonnya 13.500.000. Oke, kita lanjutkan. Prosedur membeli dengan metode angsuran adalah membayar uang muka sebesar 20% dari harga motor setelah didiskon. Dan angsuran pertama mulai dibayarkan pada bulan kedua dengan angsuran tetap setiap bulannya ya. Jadi katanya di sini prosedur pembelian motor adalah membayar uang muka sebesar 20% dari harga motor yang sudah didiskon. Jadi setelah didiskon itu harganya sekarang 13.500.000, berarti untuk DP-nya itu 20 per 100 dikali 13.500.000 ya. Jadi setelah didiskon ya. Kemudian nolnya coret 1, di sini juga coret 1, sisalah 2 kali ini. Berarti 5 dikali 2 berarti 10, 1 berarti 6, 7, 2 kali 1 2. Sisalah 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk DP-nya yang harus dibayarkan adalah sebesar 2.700.000 ini sebagai DP. Nah, perhatikan juga bahwa angsuran pertama dimulai dibayarkan pada bulan kedua ya. Jadi total angsuran, jadi banyaknya angsuran ya, total angsuran aja, total angsuran. Jadi angsuran itu dimulainya pada bulan kedua, jadi tidak dihitung pada di bulan pertamanya ya. Jadi di bulan kedua mulai dihitung, sehingga total angsuran untuk bulan-bulan berikutnya adalah 13.500.000 dikurangi dengan 2.700.000 ya. 13.500.000 dikurangi dengan 2.700.000. Nah, sehingga kita dapatkan di sini 5 dengan 7 sisa 15 kurang 7 berarti 8, 2 kurang 2 0, 1 1 2 1 2 3 ya. Berarti banyaknya angsuran itu, total angsuran yang harus kita bayarkan adalah sebanyak 10.800.000 ya. Jadi setelah didiskon kemudian juga kita bayar DP, mulai pada bulan kedua harus kita membayarkan sebanyak 10.800.000 untuk sekian periode yang kita pilih ya. Nah, pada pertanyaan pertama, artinya yang 10.800.000 ini kita masih terhutang ya kepada pihak dealer. Jika angsurannya selama 24 bulan, berapakah angsurannya? Nah, jadi seseorang itu memilih mengangsur mengangsur selama 24 bulan atau selama 2 tahun. Berapakah dia harus membayar setiap bulannya dengan sistem terdapat bunga tetap atau bunga tunggal, yaitu sebesar 8% per bulannya. Nah, untuk menjawab soal pertama bisa kita pakai penalaran ya. Jadi jika gini, angsuran setiap bulannya tanpa bunga, angsuran tanpa bunga ya. Jika ini masih tanpa bunga. Nah, berarti kita harus membayar sebanyak 10.800.000 dibagi dengan 24 ya, dibagi dengan 24. Ya, kenapa? Karena ini kalau tanpa bunga. Nah, nanti kita tambahkan lagi. Jadi sistem bunga itu bertambah. Jadi juga disebut juga dengan riba, maka disebut juga dengan riba ya. Jadi 10.800.000 dibagi dengan 24 ya. Coba kita perhatikan bahwa
24 ini 6 kali 4 ya. Mungkin kalau pakai kalkulator bisa cepat, kita coba hitung secara manual aja. Nah, coba kita bagi 4 terlebih dahulu. Berarti ini fokus kita bagi 4 ya. 10 bagi 4 berarti di sini 2, sisa 2, 28 bagi 4 adalah 7. Berarti 1, 2, 1, 2, 3 ini sudah dibagi 4. Dan terakhir kita tinggal bagi dengan 6 ini. Berarti 2700 bagi 6. Berarti yang terdekat 5, 30. Berarti 4 ya. 4 dikali 6, 24, sisa 3. 30 bagi 5 berarti 30 bagi 6 adalah 5. 1, 1, 2, 3. Nah, berarti angsuran tanpa bunga, jika tanpa bunganya itu setiap bulannya. Jadi angsuran tanpa bunga per bulan ya, ini masih per bulan, yaitu sebanyak 450.000 harusnya kalau tanpa bunga. Tetapi di sini dia diberikan bunga tetap atau bunga tunggal ya. Jadi itulah bedanya bunga tetap dengan bunga tunggal. Kalau bunga tetap ini ya tetap segini per bulan. Tetapi kalau bunga majemuk ya, bunga majemuk itu akan berubah terus setiap bulannya. Kita akan bahas lebih dalam soal selanjutnya tentang bunga majemuk ya. Nah, dengan bunga setiap bulannya itu 8%, 8/100 dari harga, dari total angsurannya. Total angsurannya itu adalah sebanyak 10.800.000. Nah, jadi kita dapatkan 8/100 dikali 10.800.000 berarti coret nolnya 2, 1, 2. Berarti tinggal 8 kali 108. 8 kali 8, 64. 4 simpan 6 berarti 6. Kemudian 8. 864. 864.000 ya. Ini bunga per bulan. Jadi harga murninya ibaratnya kalau tanpa bunganya harusnya 450.000 per bulan. Per bulan ditambah dengan bunganya yaitu 864.000 per bulan. Sehingga total yang harus dia bayar selama 24 bulan ya tinggal kita jumlahkan saja. 450.000 per bulan ditambah dengan bunganya. Jadi perhatikan bahwa bunganya lebih banyak ya daripada harga yang harus kita angsur. Yaitu kita jumlahkan saja 450.000 dibagi dengan 864.000. Yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 1, 12, 13. Berarti 1314, 1.314.000. 1.314.000 ada di option yang D. Nah, jadi setelah kami hitung bagaimana kita mengalami kerugian kalau kita mengambil skema seperti ini. Jadi kalau kita pakai yang 24 bulan, harusnya motor itu dari awalnya 15 juta walaupun kita kena diskon 10 juta. Dengan kita memilih skema yang 24 bulan ini, maka terbayar lebih kurang 34 juta. 34.200.000 lebih ya. Jadi 2 kali lipat harga motor, lebih dari 2 kali lipat harga motor ya. Jadi kita sedikit rugi ya. Atau memang betul-betul rugi. Harusnya dalam waktu 2 tahun kita bisa membeli 2 motor. Tetapi dengan skema seperti ini kita hanya cukup bisa membeli 1 motor saja. Kita rugi 2 kali lipat ya kalau kita pakai sistem ini. Sehingga boleh kita pakai ilmu kita sebelum kita memilih angsuran mana yang terbaik. Coba jika diberikan tawaran-tawaran tentang diskon-diskon ini coba kita hitung secara matematis sehingga dengan ilmu itu bisa bermanfaat kalau andai pun kita terdesak tidak bisa membayar secara kontan ya. Oke, ini untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan soal yang kedua. Seorang pembeli ingin memilih untuk mengangsur sebesar 1.944.000 sebulan dan sudah diangsur. Maka lama angsuran sampai lunas adalah berapa bulan? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, kita pakai saja konsep yang tadi ya. Jadi di soal pertama mirip pengerjaannya dengan soal yang kedua ya. Jadi di soal pertama kita coba hitung dulu angsuran tanpa bunganya yang per bulan. Nanti kita jumlahkan dengan bunga per bulannya. Bunga per bulannya sudah kita dapatkan tadi 864.000. Nah, jumlah dari angsuran tanpa bunga ditambah bunganya itu
adalah sama dengan 1.944.000 ini ya. Seperti sama persis prinsipnya dengan yang di nomor 1. Nah, coba perhatikan di soal pertama tadi sudah diberikan banyak bulannya itu adalah 24. Sekarang untuk di nomor 2 banyak bulannya itu belum diketahui. Nah, itulah yang akan kita cari. Berarti yang 24 ini kita ganti saja dengan N ya. Jadi hasil pembagian ini dijumlahkan dengan bunganya sama dengan 1.944.000. Sehingga berlaku total angsuran yaitu 10.800.000 dibagi berapa banyaknya bulan, ini akan kita cari, anggaplah di sini misalnya N misalnya, ditambah dengan bunga setiap bulannya. Bunga setiap bulannya sudah kita hitung 864.864. Nah, hasil penjumlahan ini adalah sama dengan 1.944.000. Sehingga 864 bisa kita pindahkan ke sini ya. Berarti 10.800.000 dibagi dengan N per N itu sama dengan 1944 dikurangi dengan 864 ya. Coba kita bersihkan dulu ini sebelahnya. Sehingga berlaku 10.800.000 per N itu sama dengan, nah di sini 4 sama 4 habis, kita tulis saja nolnya 3, 1, 2, 3 digit terakhir ini. Kemudian 4 sama 4 habis berarti 0, lalu 14 sama 6 berarti 8, sisalah di sini 8, 8 kurang 8 0, 1 ya. Sehingga di sini ada 4 angka 0 yang bisa kita coret, sama-sama kita coret 4 di sini dan 4 juga di sini. Berlaku ini kita kali silang saja, berarti 1080 itu sama dengan 108N ya. Nah, di sini 108 sama dengan 108 ini bisa kita coret, sama aja 180 dikali 10 ya. Sehingga kita dapatkan N-nya itu sama dengan 10. Berarti lamanya yang bulan yang harus dia tuntuskan adalah sebanyak 10 bulan. Berarti untuk pertanyaan kedua adalah 10 bulan. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan keempat. Seorang pelanggan memiliki uang sebesar 4.500.000 untuk membayar uang muka ditambah aksesoris dan kembaliannya untuk membayar bensin ya. Berapakah biaya untuk bensin? Nah, jadi sudah kita temukan sebelumnya bahwa DP-nya itu adalah 2.700.000. Lalu dia ingin juga membelinya dengan aksesoris ya. Ada aksesoris itu terdiri dari helm dan jaket motor ya. Yang mana helmnya itu adalah 500.000 dan jaket motornya itu adalah 1 juta. Sehingga dari uang yang tersedia sebanyak 4.500.000 dikurangi dengan DP-nya. DP 2.700.000 ditambah dengan aksesorisnya. Aksesoris kalau kita jumlahkan ini adalah sebanyak 1.500.000 ya. 1 jutanya untuk jaket dan 500-nya itu untuk helm. Sehingga diperoleh 4.500.000 dikurangi dengan ini 2, 3, 4 berarti 4.200.000 ya. 4.200.000. Sehingga tersisalah uangnya 300.000. Nah, 300.000 ini dibayarkan untuk membayar bensin ya. Sehingga jawaban untuk nomor 3 adalah 300.000 ada di option yang C. Semoga bermanfaat.